tua Nabi Muhammad sebelum beliau lahir. Sebelum fajar membawa kehidupan baru, sebelum Nabi Muhammad muncul sebagai rahmat bagi semesta, dua bintang bersinar di langit Makkah. Mereka adalah Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahb, orang tua Nabi Muhammad. Abdullah dan Aminah hidup di era yang dikenal sebagai era jahiliyah, era sebelum kedatangan Islam. Era ini ditandai oleh kepercayaan politeisme dan adat istiadat yang bertentangan dengan ajaran tauhid. Abdullah, ayah Nabi Muhammad, adalah anggota terhormat suku Quraisy. Dia dikenal sebagai saudagar yang jujur dan dermawan. Sayangnya, Abdullah meninggal dunia ketika Aminah, istrinya, sedang mengandung Nabi Muhammad. Aminah, ibu Nabi Muhammad, adalah wanita dari Bani Zuhrah, salah satu suku terpandang di Makkah. Meski ditinggal wafat oleh suaminya, Aminah tetap kuat dan sabar. Dia merawat dan membesarkan Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang. Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah, lahir dari keluarga terhormat Quraisy, adalah sosok yang memiliki banyak kisah. Dia adalah anak dari Abdul Muthalib, pemimpin suku Quraisy, yang dikenal luas karena kebijaksanaan dan kepemimpinannya. Abdullah adalah seorang saudagar, sebuah profesi yang membutuhkan keberanian dan kegigihan. Dia sering melakukan perjalanan jauh ke negeri Syam, wilayah yang kini mencakup sebagian dari Suriah, Lebanon, dan Palestina. Perjalanan tersebut bukanlah perjalanan yang mudah, melibatkan berhari-hari melintasi gurun pasir yang ganas dan cuaca yang ekstrim. Namun, Abdullah melakukan ini dengan penuh dedikasi dan semangat, menunjukkan kekuatan karakternya. Sayangnya, dalam salah satu perjalanan pulangnya ke Makkah, setelah sebulan berdagang di Syam, Abdullah jatuh sakit. Meski dia adalah seorang pejuang yang kuat, penyakit tersebut terlalu berat baginya untuk ditanggung. Dia wafat dalam perjalanan tersebut, meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarganya. Kepergian Abdullah sangat dirasakan oleh istrinya, Aminah, yang saat itu sedang mengandung calon rasul besar. Meski ditinggal oleh suaminya, Aminah tetap kuat dan sabar. Dia merawat dan membesarkan anaknya, yang kelak akan menjadi Nabi Muhammad, dengan penuh kasih sayang. Aminah binti Wahb, sebuah kisah kekuatan dan kasih sayang. Aminah binti Wahb, seorang wanita berkedudukan tinggi dari Bani Zuhrah, adalah sosok yang penuh kisah inspiratif. Dia adalah istri dari Abdullah dan ibu dari Nabi Muhammad. Aminah dikenal sebagai wanita yang kuat dan penuh kasih sayang, sifat-sifat yang nantinya akan dia wariskan kepada putranya. Ketika Abdullah meninggal dunia, Aminah sedang mengandung calon rasul besar. Meski ditinggal oleh suaminya, Aminah tetap kuat dan sabar. Dia merawat dan membesarkan Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang. Aminah memberikan segala yang dia miliki kepada putranya, termasuk kekuatan hati dan semangat yang tak pernah padam. Namun, saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun, Aminah binti Wahb meninggal dunia dalam perjalanan menuju Yastrib saat ia dan ibunya hendak berkunjung ke makam ayahnya. Kepergian Aminah menjadi duka yang mendalam bagi Nabi Muhammad. Meski demikian, beliau tetap kuat dan tumbuh menjadi seorang pemuda yang soleh dan terhormat. Menurut beberapa sumber, Abdullah dan Aminah meninggal dalam keadaan belum menerima wahyu Islam. Ini berarti bahwa mereka berdua meninggal sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul dan menerima wahyu pertama dari Allah. Namun, meski mereka berdua tidak sempat menerima ajaran Islam, peran mereka dalam kehidupan Nabi Muhammad sangatlah penting. Mereka berdua telah memberikan fondasi yang kuat bagi Nabi Muhammad untuk tumbuh dan berkembang menjadi seorang pemimpin yang bijaksana dan penyampai ajaran tauhid kepada umat manusia. Kisah mereka adalah bukti bahwa setiap orang memiliki peran penting dalam sejarah, meski kadang peran tersebut tidak selalu tampak jelas di permukaan. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya ketabahan dan kekuatan hati dalam menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam hidup. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua.
Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan Sang Pemilik kisah kehidupan.